Sobat-Sobat TRJA, apa kabarnya nih hari ini? Hari ini di TRJ Talks episode kali ini kita akan ngobrol dan membahas mengenai prospek bisnis TRJA, terutama di area Sulawesi. Tentunya narasumbernya tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Fauzi selaku Direktur Marketing PT Transkon JTBK. Halo Pak Fauzi, apa kabar? Bagus sekali. Di pagi yang cerah ini tetap bersemangat ya Pak? Siap, sembari harus bekerja. semangat. Oke, Pak Fauzi, mungkin ini nih, aku mau tanya-tanya dulu nih, seperti apa sih saat ini kondisi atau prospek perkembangan bisnis rental Transkon di area Sulawesi? Per hari ini tentu kita lihat prospeknya sangat-sangat bagus. Karena kalau kita lihat dengan berita-berita akhir-akhir ini, kita semua tahu bahwa Pak Presiden telah mencanangkan untuk adanya mobil listrik. Oh ya, betul sekali. Nah, Sulawesi adalah pusatnya bahan baku untuk baterai dari mobil listrik. Oh, okay. Makanya Transkon harus ikut terlibat di dalamnya. Artinya kita juga harus mensupport customer-customer kita yang ada di area sana. Di area Sulawesi dan tentunya di pertambangan nikel ya Pak betul, ya? Betul. Nah, berarti ini ada kaitannya sama berita terkini yang sudah kita upload juga di beberapa media massa bahwa Transkon akan memindahkan kantor perwakilannya ke Morowali. Betul begitu ya Pak? Betul. Nah, boleh dijelaskan nggak seperti apa sih rencana akan penambahan kantor perwakilan di Morowali ini? Sesuai dengan plan perusahaan, tahun ini kita sudah mulai membuka kantor perwakilan dengan nantinya ada improvement renovasi dari lokasi itu. Harapannya memang kantor ini bisa menjadi pusat dari supporting yang ada di area Sulawesi Tengah dan Tenggara. Okay. Karena sebagian besar tambang nikel ada di area itu, sehingga kita mendekatin area permainan. Okay. Nah, ibaratnya begini, kalau kita mau memilih ikan yang bagus, kita harus ke pasar ikan. Betul. Kalau kita mau main uang atau main saham, kita harus ke pasar saham. Ya, betul. Sama, kalau kita ingin ikut terjun di dunia bisnis nikel, kita juga harus mendekatin di tambang-tambang nikel. Nah, Morowali adalah kota yang paling tepat di antara beberapa kota yang sudah kita kunjungin. Okay. Untuk bisa nanti memaksimalkan supportnya di area-area customer kita di daerah situ. Oh, oke. Ya. Berarti memang Morowali ini memang identik dengan pertambangan nikel tadi betul, ya, Pak? Betul. Nah, kenapa memilih Morowali selain karena dekat dengan pertambangan nikel? Kalau dari sisi kotanya, ini kota yang akan berkembang karena dengan masifnya pertambangan nikel di daerah sana, itu saya yakin banget bahwa 5 tahun ke depan, kota ini akan menjadi kota yang sangat ramai, sehingga potensi marketing akan besar sekali. Sehingga Morowali adalah pilihan yang tepat saat ini yang kita lihat, agar support kita betul-betul bisa dirasakan para customer kita di area itu. Oh, oke. Berarti cukup ini ya, besar sekali ya memang pengaruhnya Morowali ini terhadap nantinya bisnis TRJA di Sulawesi ya Pak? Betul. Berarti apa aja nih selain yang sudah dijelaskan, apalagi kira-kira ke depannya dampak positif atau apa saja hal-hal yang bisa mempengaruhi bisnis TRJA supaya lebih meningkat di Morowali nanti? Kalau kita lihat nikel atau katakanlah tambang-tambang ini kan harga komoditasnya yang terus stabil dan naik. Lagi menarik ya? Lagi menarik para investor, sehingga Transkon juga melihat hal itu sebagai indikasi positif. Sehingga kita juga harus ikut berpartisipasi untuk bisa berbisnis di area itu. Nah, Morowali ini saat ini di daerah situ sudah ada minimal 3 smelter besar. Smelter nikel ya, ada 3 perusahaan besar yang diperkirakan nanti karyawannya hampir 25.000. Wah, pasti butuh kebutuhan kendaraan yang cukup banyak ya. 25.000 itu angka yang cukup masif, sehingga bagi Transkon itu betul-betul peluang yang sangat-sangat menjanjikan. Jadi kalau kita nggak mulai sekarang, kita akan ketinggalan nanti. Betul, itu yang itu Mbak. Baik, kalau selain nikel dan Morowali nih, kedepannya secara garis besar mungkin Pak, seperti apa prospek bisnis rental Transkon ini sepanjang tahun 2023? Saya yakin masih sangat-sangat bagus dan sangat menjanjikan, karena kita juga bisa lihat bagaimana animo para partner kita atau customer kita untuk terus menambah unit
baik itu yang unit replacement maupun proyek-proyek baru. Terutama sekarang ini yang lagi hangat-hangatnya tentu di Sulawesi sesuai dengan plan Transcon Jaya akan membesarkan bisnis di area Sulawesi mulai tahun ini. Sehingga 2023 saya pikir adalah tahun yang akan sangat-sangat menantang buat Transcon. Apakah Transcon mampu mensuplai sekian banyak permintaan dari customer? Saat ini saja Transcon ini sedang betul-betul kewalahan. Oke. Jadi setiap hari permintaan unit baru waiting maupun list ya, Pak? betul waiting listnya sangat panjang. Jadi ya itu kadang-kadang kita harus meyakinkan para customer bahwa ini memang keadaan saat ini. Betul. Tapi insya Allah nanti dalam waktu dekat semoga aja beberapa kebijakan pemerintah akan mempermudah untuk penyuplaian unit baru dari pabrikan yang sudah kita langganan ke mereka. Contohnya Mitsubishi, Toyota, atau mungkin nanti Isuzu. Oke, begitu. Baik, jadi memang berdasarkan penjelasan dari Pak Fauzi ini, masa depan TRJ ini masih cukup cerah ya Pak di tahun 2023. Sangat cerah, saya yakin. Dan semoga berkelanjutan bisnisnya sampai di tahun-tahun berikutnya. Amin. Yes. Baik, kalau begitu ini bisa menjadi insight yang baik buat sobat-sobat TRJ di rumah. Dan sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta di share ke semua teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang TRJA dan prospek bisnisnya ke depan. Kalau begitu sampai jumpa dan salam sehat.